Selamat datang kembali lagi di channel kami, Paman Kripto. Pada hari ini bersama saya Felix, saya akan membahas seputar resesi dan bagaimana cara saya menghadapi resesi ini. Akhir-akhir ini banyak pakar-pakar dunia yang mengatakan bahwa tahun 2023 ini bakalan resesi. Dan resesinya pun diperkirakan bakal lebih parah daripada resesi sewaktu COVID awal. Dan tentunya dalam resesi ini, recovery-nya bakal lebih lama daripada juga yang sebelumnya. Sebelum saya membahas tentang bagaimana cara menghadapinya, kalian harus mengerti dahulu apa itu resesi. Resesi adalah di mana keadaan suatu negara itu mengalami penurunan ekonomi dan mengalami peningkatan pengangguran. Jadi di suatu negara itu ekonominya memburuk, lalu banyak yang kena PHK, harga-harga barang naik, mengalami inflasi. Itu yang dinamakan resesi. Banyak faktor yang membuat resesi ini terjadi. Contohnya keadaan secara global atau makro ekonomi dunia yang semakin memburuk. Dan banyak faktor-faktor lagi yang menyebabkan resesi ini terjadi. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Yang pertama, kalau kita sudah tahu resesi ini bakal terjadi, dan banyak orang yang mengatakan kalau resesi ini lebih parah, dan recovery-nya juga semakin lama, otomatis kita harus menyiapkan dana darurat yang lebih banyak daripada dana darurat kita yang kita siapkan sebelumnya. Lalu yang kedua, kita harus menyiapkan dana atau uang cash. Jadi, kita harus menyiapkan dana atau uang cash ini untuk membeli aset atau membeli saham atau membeli kripto sewaktu resesi ini terjadi agar kita bisa mendapatkan cuannya. Jadi jangan sampai kalian menaruh dana di tempat-tempat yang resikonya tinggi, yang high risk high return. Jadi kalian harus menempatkan dana-dana kalian yang sewaktu-waktu bisa kalian ambil. Jadi dana cash ini bukan berarti kalian harus memegang fisiknya ya. Jadi kalian bisa kalian simpan di deposito atau tempat-tempat yang aman, yang sewaktu-waktu bisa kalian ambil langsung. Jadi sewaktu resesi, kalau harganya turun di kripto atau di saham, kalian bisa menyeroknya. Karena sewaktu resesi itu, pasti semua pasar atau semua bursa market itu pasti mengalami yang namanya diskon besar-besaran. Jadi di momen itu kalian bisa mengambil dengan harga di bawah. Dan kalian jangan mengambil seperti pisau jatuh. Jadi kalian harus menunggu momennya saat harganya mau mantul baru kalian beli. Jangan kalian asal beli langsung all in, langsung kalian masukkan dana semua kalian. Kalian harus tetap menggunakan sistem DCA, Dollar Cost Averaging. Lalu yang ketiga, kalian bisa meminimalisir pengeluaran kalian yang tidak terlalu penting. Contohnya seperti ngopi, atau kalian merokok, atau jika kalian membeli kopi yang mahal, kalian bisa menggantinya kopi yang lebih murah. Jadi kalian bisa menghemat untuk kalian jadikan dana darurat kalian. Lalu yang keempat, hindari hutang yang bersifat konsumtif. Contohnya seperti kalian hutang untuk mengupgrade atau membeli gadget baru. Padahal gadget lama kalian masih bisa. Itu kalian hindari. Dan jika kalian ada hutang-hutang seperti itu, lebih baik kalian lunasi segera. Karena di saat masa resesi, otomatis bunga yang kalian bayar itu pasti akan juga naik. Jadi hindari hutang-hutang yang bersifat konsumtif. Lalu yang kelima, jika kalian ingin berinvestasi pada saat resesi, kalian jangan hindari investasi yang resikonya tinggi. Yang high risk high return kalian hindari. Karena takutnya sewaktu resesi terjadi, investasi kalian malah hancur karena damnya sangat dalam.
Jadi hindari investasi yang sifatnya agresif. Lalu yang terakhir, kalian harus segera memiliki asuransi. Kalian bisa membelinya asuransi yang tradisional yang 500.000 itu sudah cukup. Apalagi di umur kalian yang masih muda. Jadi jangan sampai kalau kalian sewaktu resesi kalian terkena bencana atau kalian sakit, itu kalian membayar sendiri. Jangan sampai mengganggu keuangan pribadi kalian. Jadi dengan adanya asuransi, jika kalian ada apa-apa atau kalian ada sakit, itu sudah ada yang mengcovernya. Jadi bukan memakai duit kalian sendiri. Sekian video hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like YouTube kita di channel Paman Kripto. Sekian, terima kasih. Lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.